Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah yang berbahagia, para jamaah Zoom atau TV-mu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa ketemu kembali dalam kajian rutin Ahad pagi di Masjid At-Tanwir. Mudah-mudahan niat yang tulus, langkah yang ikhlas, dan kajian yang serius dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa meneruskan perjuangan mulia Islam rahmatan lil alamin, Islam berkemajuan, dan sekaligus meneladani apa yang pernah beliau teladankan bagi kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, topik kita di hari kemerdekaan ini adalah memerdekakan diri dari penyakit hati. Topik ini sengaja diangkat karena manusia pasti pernah mengalami atau menderita penyakit hati. Sakit hati dengan penyakit hati agak sedikit berbeda. Kalau sakit hati itu rasanya di sini, ya. Tapi kalau penyakit hati itu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hati kita. Hati kita itu ada kemungkinan tidak sepenuhnya beribadah kepada Allah. Hati kita mungkin diliputi rasa iri, dengki, dendam, ya, dan lain sebagainya. Itu namanya penyakit hati. Penyakit hati ini perlu dimerdekakan agar kita tidak senantiasa dibuat tidak nyaman oleh hati kita. Meskipun hati itu ukurannya kecil secara fisik, secara medis, tetapi bebannya bisa berat kalau hati kita isinya dendam, hati kita isinya amarah, permusuhan. Itu membebani, itu membuat diri kita tidak merdeka. Nah, karena itu topik memerdekakan diri dari penyakit hati itu menjadi sangat penting. Kita mulai dengan prolog bahwa merdeka itu anugerah. Merdeka itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah yang harus kita syukuri. Sebab kalau kita terus terjajah, ini secara fisik, secara politik ya, kita tidak bisa membangun. Energi kita banyak dihabiskan untuk berjuang melawan penjajahan ya. Alhamdulillah 80 tahun yang lalu kita sudah merdeka. Dan dalam sebuah pepatah Arab dinyatakan tiada yang paling berharga dalam hidup ini selain kemerdekaan. Betul, kalau kita tidak merdeka, kita serba susah. Apalagi ketidakmerdekaan kita itu dibarengi dengan misalnya penindasan, pemiskinan, dan lain sebagainya. Kemerdekaan memang sangat mahal. Karena apa? Karena untuk meraihnya dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Pengorbanan harta, tenaga, jiwa raga, termasuk nyawa. Banyak para pendiri bangsa kita itu yang rela berjuang, berkorban, bahkan berkorban nyawa demi masa depan anak cucu, demi masa depan kita semua. Karena itu kita berhutang budi kepada para pendahulu kita yang sudah berjuang, yang sudah rela mengorbankan jiwa raganya demi masa depan Indonesia. Kemerdekaan
yang paling bermakna bagi hidup manusia adalah kemerdekaan hati. Ini yang paling penting, ya. Karena hati itu merupakan pangkal kebaikan, keburukan, pahala dan dosa. Hati kita ini menjadi penentu kehidupan kita. Dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, sekepal begini. Idza soluha, atau ada yang baca idza solaha, solaha sairu amalih. Jika segumpal daging tadi baik, maka baik pula amal atau perilaku manusia. Wa idza fasada sairu jasadih. Apabila rusak, maka rusak pula seluruh kinerja, seluruh perilaku manusia. Ala wahia al-qalb. Ketahuilah segumpal daging tadi itu adalah hati. Jadi hati menjadi sumber penentu dari segala yang kita lakukan. Hati yang baik insya Allah menghasilkan perilaku yang baik. Hati yang rusak, hati yang buruk akan menyebabkan kerusakan perilaku dan sebagainya. Kita sudah 80 tahun merdeka, ya, terhitung dari 45 sampai sekarang, ya. Sudah lumayan nih. Kalau diparalelkan dengan usia manusia, usia 80 itu sudah mulai tua atau bahkan sudah sangat tua, sudah pikun, sudah peot, sudah susah berjalan dan seterusnya. Tapi sebuah bangsa usia 80 itu katanya masih belum tua, ya. Dan kita masih terus belajar. Kita masih terus berusaha untuk bangkit dan membangun. Tentu kita tidak tahu kapan pembangunan kita itu betul-betul hasilnya, kesejahteraannya bisa dirasakan, ya. Kita merdeka dari penjajahan asing di masa lampau, ya, dari penjajah Belanda, Inggris, Portugis, Jepang, ya. Akan tetapi kita masih belum merdeka. Nah, di saat ini kita belum merdeka nih. Belum merdeka dari mana? Dari oligarki, penjajahan asing, ya, penjajahan koruptor, elit penguasa yang cenderung memperkaya diri dan menyengsarakan rakyat. Sehingga ada ungkapan, di mana bumi dipijak, di situ rakyat dipajak. Lebih kalau boleh kita katakan, lebih memilukan lagi ada pernyataan kemarin dari Menkyu, membayar pajak itu sangat mulia, sama dengan membayar zakat, kira-kira begitu. Zakat itu cuma sekali seumur hidup sesuai dengan harta yang kita miliki. Kalau belum mencapai nisab, ya nggak wajib zakat, ya kan? Uang atau harta dari zakat itu dikembalikan kepada fakir miskin, didistribusikan kepada 8 asnaf itu. Tapi kalau pajak, enggak. Fakir miskin kalau ada yang disebut dengan objek pajak yang dimiliki, wajib membayar zakat, membayar pajak, ya. Kita yang PNS misalnya, pegawai negeri itu, belum terima uangnya, gajinya itu sudah dipotong pajak itu. Jadi duluan. Ngambilnya di bank, pulang lewat jalan tol, naik tolnya kena pajak, bayar tol, ya kan? Di rumah atau nanti lewat supermarket, beli barangnya kena pajak. Sebelum pulang kok lapar, mampir restoran, makan di restoran kena pajak. Rumah yang ditempati, tanahnya dulu waktu beli kena pajak. Setelah dibangun setiap tahun kena PBB, pajak bumi dan bangunan, gitu. Kendaraan yang dikendarai selain kena tol, bayar tol, juga wajib bayar pajak. Banyak sekali komponen pajak itu. Kalau dihitung-hitung dari semua yang kita pakai sehari-hari itu semuanya kena pajak. Kalau Islam menetapkan zakat itu hanya pada objek tertentu dan besarannya. Nah, ini penting lagi ini. Besarannya itu tidak lebih dari 2,5% yang rata-rata, ya, kecuali zakat pertanian yang kalau airnya mudah itu 10% gitu kan. Harta rikas temuan tapi kan jarang nemu emas 1 kilo gitu misalnya. Nah, itu 20% misalnya.
mayoritas 2,5%. Sementara pajak berapa persen? Ada yang 11%, ada yang 15%, kayaknya nggak ada yang 1% ya, atau 2,5%. Mayoritas besar. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, menurut Ibnu Khaldun, negara itu jika pendapatannya mayoritas dari pajak, itu rawan mengalami kolaps, kehancuran. Yang ideal pendapatan atau penghasilan dari negara itu dari kekayaan alam yang dimilikinya. Sementara kekayaan alam kita ini banyak dikelola oleh orang lain, oleh bangsa lain. Kita hanya menikmati atau memperoleh jatah sangat kecil. Nah, yang miris lagi ketika pajak itu sudah terkumpul, pajaknya dikorupsi. Nah, ini yang paling membuat kita mengurut atau mengelus dada, kan gitu kan. Jadi kalau boleh dikatakan dibalik ini logikanya, zakat dikumpulkan untuk fakir miskin, sementara pajak dikumpulkan dari orang kaya maupun miskin untuk memperkaya para koruptor, ya. Nah ini jadi nggak bisa disamakan zakat dengan pajak gitu. Baik, kita juga masih menyaksikan bahwa sebagian dari warga bangsa ini rakusnya setengah mati, ya. Sudah menjabat ini itu, masih merangkap sebagai komisaris, ya. Sudah menjadi ini itu, masih korupsi juga. Jadi mementingkan diri sendiri, partai dan kroni, sehingga yang kaya itu hanya segelintir orang dan hanya di lingkaran elit saja. Nah, ini dalam hal ini kita belum merdeka. Dalam hal ini kita masih terjajah oleh bangsa sendiri yang cenderung melampiaskan hawa nafsunya, penyakit hatinya berupa rakus, tamak, serakah dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara manusia ada yang terjangkiti penyakit hati seperti, nah ini penyakit hati ini contohnya ya, seperti syirik, nifak, dengki, dendam, serakah, tamak dan korupsi. Penjajah hati yang paling berbahaya adalah syirik kepada Allah. Karena itu para nabi, para rasul diutus oleh Allah untuk memerdekakan kaumnya dari penjajahan terhadap menyembah selain Allah menuju bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tujuan diutusnya para nabi dan rasul adalah memerdekakan manusia dari ibadatil ibad ila ibadatillahi ta'ala. Banyak orang yang dahulu itu menyembah berhala, menyembah patung-patung, menyembah arca, menyembah tempat-tempat yang dianggap keramat, menyembah keris, menyembah ini dan itu. Lalu mereka ini jelas dalam kondisi tersesat, akidahnya tidak lurus. Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk menyelamatkan mereka. Jadi para nabi itu punya misi penyelamatan akidah. Dengan begitu insya Allah hidupnya terarah, hidupnya menuju kepada keselamatan dunia dan akhirat. Memerdekakan hati atau memerdekakan diri dari kemusyrikan tidak hanya membuat hidup manusia bermakna dan bertujuan. Tujuannya jelas, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kisah para penentang Rasul, kalau kita baca dalam Qisasul Anbiya atau kisah-kisah umat terdahulu seperti kaum Lut, kaum Hud, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, Qarun hingga Abu Jahal dan Abu Lahab, semuanya memberi pelajaran yang sangat berharga bagi kita bahwa hati manusia itu memang perlu dimerdekakan. Hati mereka itu telah membatu dan terpenjara oleh kesombongan diri, kekufuran dan kemusyrikan. Orang kalau sudah musyrik itu meskipun didakwai nggak masuk telinga itu. Abu Jahal, Abu Lahab itu ketika marah karena diajak oleh Nabi untuk bertauhid, dia mengatakan, apakah engkau diutus hanya untuk memecah belah kami? Apakah engkau Muhammad datang mendakwai kami itu hanya untuk mencela Tuhan-Tuhan yang telah disembah oleh nenek moyang kami?
Jadi mereka itu susah move on. Mereka itu merasa apa yang sudah mereka yakini, mereka sembah selama ini dianggap sebagai sebuah kemapanan yang tidak boleh diubah atau harus terus dilestarikan. Karena itu banyak di antara masyarakat kita itu yang kadang-kadang terjajah oleh tradisi, terjajah oleh kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya la aslalaha, tidak punya dasar, tidak ada tuntunannya di dalam ajaran agama Islam. Banyak kan di masyarakat kita itu upacara-upacara tertentu yang cenderung syirik, ya. Mungkin ada sedekah bumi, larung sesaji, meruat ini dan itu, gitu kan? Yang itu semua lebih merupakan penjajahan hati atas nama tradisi. Kalau nggak gitu nanti kualat, kalau nggak itu dilaksanakan nanti nggak dapat berkah dan seterusnya. Padahal keberkahan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemerdekaan yang hakiki itu terletak pada pembebasan diri dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah. Artinya manusia merdeka adalah manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di penjara itu kan berarti tidak merdeka ya, karena dibatasi ruang geraknya. Tapi kalau hati kita merdeka, insya Allah kita akan tetap merasakan kemerdekaan dan kenikmatan. Sebagai contoh Buya Hamka. Buya Hamka itu pernah dipenjara di masa rezim Soekarno, Orde Lama. Entah karena apa ya. Sampai akhir hayatnya tidak jelas tuh apa penyebab Buya Hamka dipenjara. Tapi ada ungkapan yang menarik dari Buya Hamka. Andaikan saya tidak dipenjara, jangan-jangan tafsir Al-Azhar itu nggak pernah selesai. Jadi beliau merasa beruntung, merasa senang juga dengan berada di penjara, dia bisa menuntaskan penulisan karya terbesarnya, tafsir Al-Azhar gitu. Berarti beliau memiliki jiwa yang merdeka, sehingga meskipun fisiknya terkurung, terbatasi oleh ruang sempit penjara, dia tetap bisa berpikir, berkarya, menulis sebuah karya yang menjadi amal jariah beliau sepanjang masa insya Allah. Sebaliknya, manusia yang terjajah adalah manusia yang tunduk dan menghambakan diri kepada selainnya, masih terjajah oleh hawa nafsu, syahwat, godaan setan, kesenangan duniawi dan penyakit hati. Kalau kita lihat fenomena yang ada di masyarakat, banyak orang yang terjajah oleh jabatan, oleh kekuasaan, oleh kekayaan, sehingga yang salah pun dibela, sementara yang benar dimusuhi, kan gitu kan. Jadi gara-gara ingin membela junjungannya, gara-gara ingin supaya junjungannya itu atau yang dianggap nabi itu terbebas dari segala tuduhan, maka orang rela menjilat-jilat, rela membela sebela-belanya, gitu kan. Padahal mereka yang seperti itu sejatinya adalah orang yang terjajah oleh kekayaan atau oleh kedudukan sementara di dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam perspektif Islam, kemerdekaan bukanlah kebebasan tanpa batas. Merdeka itu bukan bebas sebebas-bebasnya, tidak. Melainkan kebebasan yang disertai dengan ketundukan mutlak kepada Allah, kepada Sang Pencipta, yang membawa manusia menuju puncak ketenangan dan kebahagiaan abadi. Kemerdekaan paling fundamental berarti tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, karena syirik itu merupakan dosa terbesar. Sebaliknya mengabdikan diri sepenuh hati kepada Allah demi meraih ridhonya. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, sejatinya kita membebaskan diri kita dari segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Yang kita ibadahi, yang kita minta pertolongan hanyalah Allah. Makanya setiap kali kita sholat, kita selalu mengulangi komitmen spiritual kita. Apa komitmen spiritual kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah,
dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan, gitu ya. Orang sering bersandar kepada yang kuat, kepada yang berkuasa, karena dianggapnya yang berkuasa itu akan bisa memenuhi apa yang menjadi seleranya. Padahal kekuasaan itu ada batasnya, ada masanya, dan di saat nanti sudah tidak berkuasa, ya sudah habis kekuatannya, daya magisnya, cawe-cawenya, gitu ya. Ya kita berharap yang sudah tidak berkuasa ya memposisikan dirinya lah sebagaimana mestinya, gitu. Tidak usah atas nama kekayaan atau uang yang tak terbatas kemudian mau membeli segalanya, membeli ini dan itu, mempengaruhi ini dan itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jika manusia dapat memerdekakan hati dari penjara dan penjajahan kemusyrikan, kedengkian, amarah, keserakahan, rakus, korup dan sebagainya, niscaya hidupnya akan penuh kemuliaan, kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki. Marilah kita sejenak mengambil ibrah, pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim ketika berjuang memerdekakan dirinya dengan mencari Tuhan yang sejati. Jadi dalam Quran itu kalau boleh saya katakan ada pesan kemerdekaan yang luar biasa. Bahkan ada proklamasi kemerdekaan yang nanti dipekikkan oleh Ibrahim setelah sukses mencari Tuhan yang sejati. Dikisahkan dalam surat Al-An'am ayat 74-79 bahwa Nabi Ibrahim pernah mengkritik ayahnya Azar. Ada yang mengatakan Azar itu tokoh yang hidup di masa itu. Azar itu adalah tukang pembuat patung arca yang kemudian diperjualbelikan untuk disembah, gitu ya. Di ayat itu dijelaskan, ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, julukan atau nama aslinya katanya Terah, pantaskah kamu menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Jadi Ibrahim mulai mengkritik itu karena Nabi Ibrahim melihat patung itu bisu, nggak bisa apa-apa, nggak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, nggak bisa berkata, nggak bisa merubah ini dan itu, bahkan yang membuat sendiri manusia. Kenapa harus disembah? Ini kan sebuah kritik yang luar biasa ini, walaupun kepada ayahnya. Ini juga sekaligus menjadi pelajaran bahwa kita boleh mengkritik orang tua kita kalau salah, gitu ya. Nah, ini kan salah, sesat ya. Yang disembah bukan Allah tapi patung. Nah, pertanyaan tadi, mengapa engkau menyembah patung-patung itu sebagai Tuhan, ya? Itu kalau dalam tafsir dimaknai sebagai celaan, mencela. Tidak semestinya begitu wahai ayah, kira-kira begitu. Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu karena menjadikan berhala sebagai Tuhan dalam kesesatan. Ya, jadi menyembah Allah itu adalah sebuah kesesatan. Dan kata sesat ini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang memang menyimpang akidahnya, berarti sesat, menyimpang dari akidah yang benar, yaitu akidah tauhid, ya. Dan demikianlah sebagaimana apa yang telah kami perhatikan kepada Ibrahim, yaitu ia menganggap ayahnya itu sesat dan kaumnya juga sesat. Kami perlihatkan di waktu itu kepada Ibrahim kekuasaan atau kerajaan langit dan bumi, agar ia dapat mengambil kesimpulan tentang keesaanku, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin terhadap tanda-tanda keagungan kami. Nanti silakan dilihat di surat Al-An'am, ya. Nah, Ibrahim mulai berdialog. Jadi salah satu cara Ibrahim menerangkan atau mendakwakan ajaran tauhid itu dengan berdialog. Pertama, ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Wajar ya, bintang itu bersinar atau berkelap-kelip, tapi tidak seterang bulan atau nanti matahari. Apa yang dia katakan, apa yang dia anggap, ini asumsi ya, inilah Tuhanku. Jangan dikatakan bahwa ketika Ibrahim mengatakan seperti itu dia bertuhan kepada bintang. Belum, ini dalam proses kalau boleh kita sebut bereksperimen, atau dia berasumsi terhadap fenomena alam yang dia amati. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, tidak lagi kelihatan, tidak lagi kerlap-kelip, dia berkata, saya tidak suka
kepada yang tenggelam. Dia artinya Ibrahim menafikan Tuhan yang semula diasumsikan sebagai Tuhan yang layak disembah. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, bulan muncul di tengah malam, dia juga berkata, inilah Tuhanku, hadza Rabbi. Tapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Ibrahim mulai menyadari bahwa benda alam yang muncul, tenggelam, ada dan kemudian tidak ada, mestinya itu bukan Tuhan. Gak pantas yang seperti itu dituhankan. Dia mulai berpikir mestinya ada Tuhan yang menggerakkan dan menjadikan semua itu muncul dan tenggelam. Lalu Ibrahim di pagi hari masih meneruskan eksperimen pencarian Tuhannya, melihat matahari terbit. Wah, di pagi hari begitu terbit, matahari terlihat begitu bersinar terang, ukurannya jauh lebih besar. Maka Ibrahim mengatakan, hadza Rabbi hadza akbar. Inilah Tuhanku, karena matahari jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dia masih punya asumsi bahwa Tuhan itu yang kelihatan, Tuhan itu yang pengaruhnya jelas, Tuhan itu yang punya kekuatan lebih, kira-kira begitu. Namun lagi-lagi matahari juga tenggelam. Di saat menjelang maghrib matahari juga terbenam, nggak kelihatan lagi. Ibrahim akhirnya berkesimpulan bahwa yang datang dan pergi, yang muncul dan tenggelam pastilah bukan Tuhan. Yang sebenarnya Tuhan adalah yang menggerakkan, yang menciptakan dan menggerakkan itu semua. Inilah proklamasi Ibrahim di akhir pencarian Tuhan itu. Apa proklamasinya? Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Itu yang pertama. Hai kaumku, aku berlepas diri. Bahasa sekarangnya, aku sekarang merdeka dari apa yang kalian sekutukan, apa yang kalian selama ini sembah. Aku tidak percaya lagi kepada Tuhan-Tuhan palsu seperti itu. Lalu lanjutan dari proklamasinya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan diriku, aku orientasikan hidupku ini kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan sekali-kali aku bukanlah termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. Inilah teks proklamasi kemerdekaan Ibrahim. Jadi kalau ditanya kemerdekaan yang hakiki, yang sejati itu apa? Ya kemerdekaan dari segala bentuk kemusyrikan. Jadi kemerdekaan yang hakiki adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperagakan atau ditunjukkan oleh Ibrahim. Jadi Ibrahim itu adalah bapak proklamator tauhid, bapak yang menyerukan, nabi yang mengajak kita untuk membebaskan diri kita dari segala bentuk kemusyrikan. Mengapa dalam pemerdekaan hati diperlukan kenabian, diperlukan pengutusan para nabi dan rasul? Karena itu tadi, manusia itu seringkali terjajah oleh nafsunya. Manusia itu seringkali terbuai oleh kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah dianggap nyaman. Sementara manusia itu juga memiliki keterbatasan akal. Akal sehatnya itu kadang berfungsi, kadang tidak. Itu manusia. Apa buktinya? Ketika manusia itu bergelimang dosa, sebetulnya pertimbangan akalnya tetap ada. Tapi pada waktu itu yang lebih berkuasa adalah nafsunya. Nafsunya lebih mendominasi dan mengalahkan akalnya. Sehingga misalnya ini, kalau kita berpikir rasional, minum minuman keras itu kan memabukkan, selain harganya mahal. Mengapa dipilih? Mengapa diminum? Akalnya nggak ikut memberikan pertimbangan, tapi nafsunya yang menyuruh begitu. Mengapa seseorang itu selingkuh? Nah, misalnya kan, mengapa seorang itu berzina? Meskipun ketika membeli PSK itu harganya, mahal itu, apalagi artis gitu kan. Tapi nafsu syahwat yang ada di dalam dirinya ternyata lebih kuat daripada akal sehatnya. Akalnya kalah saat
maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah salah satu kelemahan manusia. Ketika nafsu yang berkuasa, akal menjadi tidak berdaya. Ketika syahwat yang menguat, akal menjadi melemah dan tidak memberikan nasihat yang baik. Oleh karena itu jangan sampai nafsu kita, nafsu manusia itu lebih dominan daripada akal sehatnya. Ibrahim itu termasuk nabi yang rasionalitasnya itu luar biasa, sehingga dalam berargumen tentang tauhidullah tadi, dia memanfaatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam raya ini. Coba kalian pikir, kira-kira begitu kan? Pantas nggak misalnya bintang itu dituhankan? Pantas nggak bulan dituhankan? Pantas nggak matahari dituhankan? Padahal dia datang pergi, muncul tenggelam. Wah, nggak pantas menjadi Tuhan. Kalau seperti itu gimana kalau suatu saat Tuhan itu tidak menjalankan tugasnya, ngumpetnya, tidak berperan? Nah, Tuhan yang sebenarnya adalah yang menciptakan semua itu. Makanya tadi di dalam proklamasinya begitu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Apa ini? Yang ketiga, pengaruh negatif manusia itu seringkali dipengaruhi oleh nafsunya, oleh godaan setan terutama. Karena apa? Karena di dalam darah manusia, ini menurut sebuah hadis, mengalir setan-setan yang terus merasuki, membisiki manusia. Inna syaitana yajri min bani adama majrad dam. Kata Nabi itu, sungguhnya setan itu mengaliri atau berada di semua aliran darah manusia, sehingga kapanpun dimanapun kita tidak pernah luput dari godaan setan. Dan karena itu kita diberikan oleh Allah perlindungan. Minimal kita sebelum tidur dianjurkan membaca 2 surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, atau surat Muawwidzatain. Pengaruh negatif dari setan ini tentu oleh setan ya dimaksudkan agar manusia itu tidak bertauhid kepada Allah, agar bermaksiat, agar menyukai yang enak-enak meskipun itu haram, kan gitu. Selain daripada itu, pemerdekaan hati ini perlu kenabian karena manifestasi asma dan ayat Allah di alam raya ini menghendaki keberadaan dan peran nabi yang menjelaskan dan mengintegrasikan kehidupan manusia agar selamat dunia dan akhirat. Jadi kita bersyukur kepada Allah, nabi kita ini selalu mengajak kita kepada kebaikan, keselamatan, kedamaian hati. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, musuh abadi manusia itu ada 2, hawa nafsu, syahwat terutama karena dipengaruhi oleh nafsu ammarah, dan godaan setan. Keduanya itu menjadi penjajah abadi diri kita. Kita tidak pernah tidak dijajah oleh 2 ini, kecuali Nabi yang tidak bisa diganggu oleh setan. Kalau kita sebagai manusia biasa pasti mengalami gangguan. Pada saat baru sholat saja, takbir aja udah ingat kemana, teralihkan pandangan dan pikirannya kemana. Itu berarti ada godaan apa? Ada godaan setan supaya sholat kita tidak khusyuk, sholat kita tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berada di jalan, bisa jadi ada gangguan setan datang ya. Misalnya kita lebih cenderung misalnya melihat sesuatu yang tidak semestinya dilihat dan lain sebagainya. Jadi 2 hal ini, hawa nafsu dan godaan setan, itu harus senantiasa kita hadapi sedemikian rupa. Kalau nafsu secara umum sebetulnya bisa positif bisa negatif. Kita kalau nggak punya nafsu makan kan repot juga, bisa sakit ya kan. Kita kalau nggak punya nafsu untuk menikah, jangan-jangan kita pengennya melajang terus. Padahal itu bagian dari salah satu cara Allah mempertahankan spesies manusia. Coba kalau nggak ada pernikahan, atau kalau ada yang ada itu adalah
laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan, kan punah nanti. Padahal di dunia saat ini, terutama di Eropa, itu sedang terjadi pertumbuhan negatif. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan negatif? Pertumbuhan penduduknya semakin hari semakin berkurang. Mengapa berkurang? Karena generasi milenial sekarang itu kecenderungannya, satu, ogah nikah tapi mau ngesek, mau hubungan seksual, satu. Kan begini ya, kan seperti itu kan gejalanya. Yang kedua, kalaupun menikah ya sekedarnya saja untuk senang-senang, punya anak pun dibatasi, nggak mau banyak-banyak, cuman rata-rata itu satu saja, satu orang saja, sehingga pertumbuhannya negatif dong. Yang tadinya dua, modal dasar nikah kan dua, laki perempuan, hasilnya satu kan berarti nggak untung gitu, nggak balik modal. Yang ketiga ada gerakan free child, menikah oke, tapi jangan punya anak, repot dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan pertumbuhannya negatif. Dan yang keempat itu tadi gerakan LGBT yang mulai marah, laki sama laki, perempuan sama perempuan dan lain sebagainya, sehingga sekarang kecenderungannya di Barat itu umat Islam yang terutama dari Afrika dan juga sebagian Asia Barat yang bermigrasi ke sana itu menjadi salah satu andalan penyokong sumber daya manusia, karena mereka ini rata-rata punya banyak anak dan kemudian menyebabkan pertumbuhan Islam itu sangat pesat, bukan karena soal keturunan, bukan soal karena banyaknya anak itu juga, tapi orang mulai melirik kepada agama Islam karena dipandang paling sesuai dengan fitrah manusia, nah, gitu ya. Nah, saya kira kita sebagai warga bangsa ini perlu mempertahankan agar jangan sampai gerakan-gerakan yang seperti ini, gerakan seperti LGBT itu kemudian mewabah, nanti bisa merusak sistem keluarga, sistem masyarakat dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya persingkat. Ini tambahan kisah yang mudah-mudahan memperkuat pemahaman kita tentang makna hakiki dari kemerdekaan. Ujian iman berbuah kemerdekaan hakiki. Ujian iman yang dimaksud di sini adalah terkait dengan seorang anak penggembala yang dibujuk agar domba yang digembalanya boleh dibeli, diambil satu, kira-kira begitu. Kisah ini terkait dengan seorang sahabat Nabi, putra Khalifah Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Jadi suatu ketika Abdullah bin Umar bin Khattab ini pernah memerdekakan anak kecil yang memiliki iman yang luar biasa. Anak kecil pengembala domba di padang pasir itu diuji imannya oleh Abdullah. Nak, bolehkah aku beli seekor domba darimu, satu ekor saja? Sang anak bilang, tidak tuan, nggak boleh beli ya. Ini bukan dombaku, ini domba majikanku. Gimana mungkin, ini bukan milikku, saya jual, kira-kira begitu. Abdullah terus merayu, Abdullah terus menggoda agar anak itu mau menjual dombanya kepadanya. Apa yang dibilang Abdullah? Majikanmu kan nggak tahu, nggak ada di sini, kira-kira gitu. Kalaupun majikanmu tahu bahwa domba berkurang satu, gitu ya, engkau kan bisa mengatakan kepada sang majikan, tadi ada serigala menerkam satu domba dan kemudian tewas, mati. Atau bisa juga bilang, satu domba ini terpeleset dari bukit, jatuh dan mati, kira-kira seperti itu. Ayolah nak, berikan kepadaku seekor domba saja dan aku akan beli dengan harga tinggi. Ini bujuk rayu siapa? Abdullah kepada sang penggembala domba yang posisinya waktu itu belum merdeka, dia masih menjadi budak dari tuannya. Tanpa diduga, apa jawaban sang anak, apa jawaban sang penggembala kepada Abdullah? Abdullah tersentak hatinya ketika sang anak itu menyatakan, jika sang majikan tidak mengetahui bahwa dombanya berkurang satu, fa ainallah, lalu di manakah Allah?
Apakah kira-kira begitu? Apakah engkau kira kalau majikan nggak ada di sini, nggak ngelihat transaksi ini, lantas Allah nggak melihat? Nah, kira-kira begitu. Ungkapan fa'ainallah ini betul-betul menyentak hati Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar meneteskan air mata. Hebat anak ini, iman tauhidnya ini luar biasa. Dengan menitikkan air mata, Abdullah menyatakan kepada sang anak kecil itu, jawabanmu fa'ainallah itu tidak hanya membebaskanmu dari perbudakan di dunia, tetapi juga memerdekakanmu dari siksa api neraka. Nah, ini jawaban yang sangat jitu dari seorang anak khalifah, dan ini menjadi ibrah bagi kita. Abdullah kemudian memerdekakan anak itu. Anak itu kemudian ditebus, dibeli dari majikannya dan dimerdekakan. Lalu oleh Abdullah dikatakan, ungkapanmu tadi insya Allah akan membebaskanmu, memerdekakanmu dari siksa api neraka di akhirat. Karena orang yang bertauhid itu pasti akan masuk surga, kan gitu. Jadi sekali lagi kita perlu belajar merdeka sejati dengan meneguhkan akidah tauhid kita. Jadi akidah tauhid kita ini nggak boleh luntur oleh godaan duniawi, luntur oleh iming-iming kekuasaan, luntur oleh bujuk rayu. Nanti kalau mau menjilat, membela, jadi komut. Jadi komut apa? Komisaris utama. Nggak usah kerja capek-capek. Kemarin Presiden Prabowo bilang komisaris tuh nggak ngapa-ngapain, 1 bulan dapat 4M. Wah, apa namanya istilahnya itu? Itim atau apa nama itunya, saya lupa itu baru ini ya. Ini yang membuat negara kita bangkrut. Praktek-praktek seperti ini, BUMN dijadikan sebagai sapi perahan untuk kepentingan atau untuk transaksi politik, ini yang membuat kita menjadi semakin miskin. Bayangkan misalnya kita tidak pernah nunggak PLN, tapi PLN rugi kan gitu. Aneh kan? Pesawat juga begitu, Garuda itu tiketnya paling mahal, tapi rugi. Kereta itu nggak boleh dikatakan nggak pernah sepi dari penumpang, dan semuanya insya Allah bayar sekarang kan. Tapi kok ya rugi juga gitu kan? Apalagi yang nggak rugi? Mungkin yang nggak rugi hanya Telkom barangkali ya. Tapi kerugian itu kayaknya by design gitu ya, karena banyak juga untuk yang begitu itu, untuk biaya-biaya yang tak terduga, untuk macam-macam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, manusia mungkin lebih sering sakit hati daripada sakit jasmani, betul nggak? Bahkan tidak sedikit orang yang jasmaninya sakit karena diakibatkan oleh penyakit hati. Menurut banyak penelitian, 20% sakitnya manusia itu berkaitan dengan jasmaninya, tetapi 80% sakit yang diderita oleh manusia itu umumnya sakit hati, sakit mental, spiritual, kira-kira begitu. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, penyakit hati yang paling berbahaya adalah syirik, menyekutukan Allah, lupa dan meremehkan ajaran Allah, ragu-ragu terhadap apa yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang meragukan, ngapain sih kita apa misalnya kita ngaji gitu, ngapain sih kita rela mati-matian misalnya bersedekah, padahal itu ajaran Nabi ya. Nanti jangan-jangan malah jatuh miskin atau tambah miskin. Nah, orang yang ragu-ragu, orang yang tidak yakin terhadap ajaran Islam bahwa isinya itu benar, dampaknya itu baik bagi kehidupan kita, itu termasuk orang yang hatinya berpenyakit, hatinya diliputi penyakit. Penyakit hati itu merujuk pada gangguan spiritual atau mental yang berporos di hati. Porosnya di hati, walaupun nanti ada yang bilang di pikiran juga, dan mempengaruhi perilaku serta perbuatan seseorang. Jadi apa yang kita kerjakan itu didorong oleh mindset itu pikiran dan hati kita.
Kalau misalnya dalam hati kita sudah terbersit niat untuk hadir di tempat atau di majelis ini, pasti niat itu yang menggerakkan kita. Itulah mengapa terkait dengan peristiwa hijrah, Nabi menyampaikan sebuah sabda yang itu terkait dengan kehidupan kita pada umumnya. Hadisnya apa? Populer sekali, innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan, digerakkan oleh niatnya. Niat itu ada di mana? Ada di dalam hati kita. Niatnya kuat, insya Allah langkahnya hebat. Kira-kira begitu. Tapi kalau niatnya sudah lemah, niatnya malah nggak ada, ya tidak akan terjadi sesuatu. Berarti niat itu menentukan sukses tidaknya langkah kita ke depan. Jangan sampai niat saja nggak ada gitu ya. Tapi kalau niat masih ada, ya mudah-mudahan itu dimudahkan oleh Allah. Idealnya mukmin itu hatinya sehat, tidak berpenyakit. Karena di akhirat nanti ketika menghadap Allah, hanya hatinya yang sehatlah yang diterima. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi yang nanti diterima oleh Allah, yang nanti amal-amalnya itu akan dibalas oleh Allah adalah mereka yang ketika di dunia itu hatinya betul-betul sehat, hatinya betul selamat dari penyakit ya, dari penyakit. Merawat dan menjaga kesehatan hati menjadi sangat penting karena baik buruknya amal, performa, kinerja atau kepribadian kita itu sangat ditentukan oleh kesehatan dan kebaikan hatinya. Ini hadis yang tadi sudah saya bacakan di awal ya, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyah al qalb. Bahaya rusaknya hati jauh lebih besar daripada rusaknya lisan. Karena apa? Karena lisan dipengaruhi oleh hatinya. Orang itu ngomong segala sesuatu digerakkan dari hatinya. Dia ngomong A, B, C, D, baik, buruk itu ditentukan oleh hatinya. Memang betul lisan itu kadang lebih tajam daripada pedang. Tapi yang membuat lisan itu tajam, menyakiti, menyinggung perasaan dan sebagainya adalah hatinya. Hati yang ada di dalam dadanya ya, hati yang ada di dalam dirinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, penyakit hati itu apa saja? Ini saya tulis ada lebih dari 15 kalau nggak salah atau 20. Yang paling besar ini adalah asyirku, syirik. Itu paling besar penyakit hati. Yang kedua al-kufru, kufur, mengingkari Allah, termasuk mengingkari kebenaran dan nikmat dari Allah. Itu penyakit yang termasuk berbahaya. Yang ketiga an-nifaq, bermuka dua, hipokrit, munafik, suka bohong, suka dusta, tidak jujur. Itu termasuk penyakit hati itu. Jadi kalau selama ini bohong dan bohong terus, memang penyakitnya itu. Dicarikan obatnya susah. Dokter mungkin nggak ada yang sanggup mengobati kecuali dirinya sendiri yang bertobat dan mau merubah. Masih juga ya sering disebut sebagai raja ngibul ya. Di detik-detik itu juga masih berbohong gitu kan. Pak Kasmujo itu pembimbing saya. Maju dikit bentak, balik, maju jadi. Tapi dia berterima kasih karena berkat Pak Kasmujo jadi sarjana insinyur teknologi hutan. Teknologi kayu apa hutan? Oh, teknologi kayu. Ngibul lagi. Nggak ada dalam sejarahnya UGM punya jurusan teknologi kayu. Ini kan itu sudah jelas tanda begitu itu pasti tidak benar, pasti jujur, pasti ada yang ditutupi. Yang berikutnya al-kibr, takabur, sombong, arogan, merasa hebat, merasa sok kuasa, ya kan? Dan ini sangat berbahaya. Ketika orang itu takabur, dia akan cenderung meremehkan dan merendahkan orang lain karena dirinya lah yang dianggap paling hebat. Di antara kesombongan yang kemudian melahirkan sikap apa? Kalau boleh kita katakan sikap merasa paling tadi adalah apa yang ditunjukkan oleh Fir'aun. Fir'aun itu sedemikian sombongnya dia sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi.
karena kebetulan waktu itu dia bangun istananya itu di atas Sungai Nil gitu ya. Dan dengan setiap hari melihat Sungai Nil itu seolah-olah dia mengatakan yang menguasai dan yang menentukan mata air kehidupan, ya, membuat rakyat Mesir itu bisa bercocok tanam dengan baik itu ya Sungai Nil ini yang aku kendalikan, kira-kira begitu. Penyakit hati lainnya adalah al-hasad wal khiqat, dengki, iri hati. Tidak senang melihat orang lain senang. Sebaliknya dia sakit hati ketika orang lain justru yang senang. Pengennya kesenangan itu hanya miliknya, orang lain nggak perlu senang. Itu hasad. Yang berikutnya asyak, ragu-ragu, bimbang, tidak yakin terhadap kebenaran Islam. Al-kasal, kemalasan ya, tapi jangan dilanjutkan, kasali ya. Orangnya baik itu, orangnya hebat ya. Walaupun namanya kalau dari bahasa Arab begitu maknanya ya. Al-bukhl, bakhil, pelit, kikir ya. Merasa bahwa kekayaan yang dimilikinya itu hasil dari jerih payahnya dan tidak perlu disisihkan, diberikan kepada orang lain. Al-jubn, pengecut, penakut ya. Pengecut ini juga termasuk penyakit hati. Al-wahn, cinta dunia, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Arya, sum'ah, ujub, nah, sering kita sebut dengan jubria, ujub dan ria, sum'ah juga, ingin dipuji, dikit-dikit pencitraan, dikit-dikit memframing bahwa dirinya itu baik, padahal nggak begitu. Orang kalau jujur, orang kalau otentik apa adanya itu tidak akan melebih-lebihkan sesuatu gitu ya. Jadi kalau misalnya masuk gorong-gorong di foto dengan maksud bahwa oh ini orang peduli terhadap terhadap lingkungan, ya masuk got tadi ya, dan seolah-olah jadi humanis, seolah-olah itu menjadi solusi gitu ya. Itu hanya pencitraan. Dulu yang dibangga-banggakan, oh sering belusukan ngikuti Khalifah Umar bin Khattab katanya gitu ya. Apa hasilnya? Nggak ada hasilnya selain hanya pencitraan, selain hanya ria ya. Dan ini berbahaya. Ria itu kalau dalam hadis Nabi termasuk kategori asyirkul asghar, syirik kecil ya. Dan itu yang paling ditakutkan oleh Nabi. Kalau sekali terjadi masih kecil, tapi kalau berulang kali itu menjadi syirik besar ya. Yang berikutnya adalah suudzon, buruk sangka. Termasuk suudzon billah, buruk sangka kepada Allah. Ini juga penyakit hati. Jangan sampai kita sudah berjuang, sudah berusaha, berdoa, tapi masih terbersit di dalam hati kita, kayaknya Allah nggak bantu kita deh, misalnya. Kayaknya Allah ini kali ini kurang adil dalam membagi rizki. Nah itu sudah suudzon. Berikutnya al-ghil, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ghil itu adalah rasa mendendam, mendongkol. Ada nggak bahasa dongkol itu? Jengkel ya. Menyimpan kebencian dan permusuhan itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya melihat ini anak kayaknya jadi batu sandungan saya, sehingga kemudian rasa bencinya itu dilampiaskan dengan memusuhinya, itu nggak boleh. Dikit-dikit dimusuhi dan sebagainya. Itu membuat diri kita menanggung beban psikologis yang berat. Ketika ada kedongkolan atau kejengkelan yang berlebihan, biasanya orang itu akan melampiaskannya dengan amarah yang merugikan diri sendiri. Yang berikutnya adamul ikhlas, tidak tulus dalam menolong, tidak tulus dalam ibadah, tidak ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Itu penyakit hati. Al-ghaflah, abai, lalai terhadap kewajiban, termasuk juga lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering terjadi pada hal-hal yang menyenangkan. Kita perhatikan anak-anak kita kalau sudah main game tuh lupa segalanya, lupa waktu, lupa sholat, lupa ini dan itu. Termasuk juga kalau anak itu sudah lelah kemudian tidurnya juga jadi lalai bangun, lalai ibadahnya dan seterusnya. Ini kita harus waspadai. Ghaflah, al-gurur atau al-ghurur, penyakit dalam bentuk menipu atau tertipu oleh kemewahan dunia sehingga kemudian bermaksiat.
Kan banyak ya contoh kasus itu, misalnya gara-gara sebagai ketua KPU tempoh hari kan duitnya banyak, tertipu dia. Biasanya disebutnya kepincut kepada perempuan, bahkan mungkin gratifikasinya itu biasanya perempuan, sampai seperti itu. Itu berarti dia tertipu oleh jabatannya sehingga dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tamak ya. Kita sudah gunakan tuh dalam bahasa Indonesia, rakus, serakah, ambisius dalam menguasai dan memiliki. Apa yang terjadi jika seseorang itu rakusnya kelewat batas? Ini contoh yang sederhana dan sekarang lagi diusik atau lagi dicoba untuk ditelusuri. Gara-gara ambisius bangun IKN, dana abadi umat yang diperoleh dari haji 700 triliun katanya nggak sengaja. Bisa juga ya nggak sengaja dipakai. Kok bisa sebanyak itu masih nggak sengaja itu? Apalagi kalau sengaja ya, nggak sengaja saja 700 triliun. Ya sengaja lah, masa nggak sengaja? Dan sengaja dikorupsi, pasti itu, nggak mungkin tidak. Karena modusnya jelas, banyak bikin proyek, banyak bangun sarpras yang kelihatan tapi ujung-ujungnya ada unsur korupsinya. Itu sudah terbukti. Ya, makanya pembangunan SDM terlantar. Lebih banyak membangun yang rugi dan yang membuat si pembangun atau yang kroni-kroninya itu untung. Contohnya misalnya kereta api cepat Jakarta Bandung. Itu tiap bulan ruginya miliaran dan sekarang sudah punya utang sekian triliun karena nggak bisa membiayai atau tidak cukup, tidak bisa balik modal. Oke, berikutnya adalah ittiba'ul hawa, memperturutkan nafsu, syahwat. Itu termasuk penyakit hati. Ketika seseorang itu digerakkan oleh nafsunya, maka sejatinya sedang diperdaya dan sedang menuju kepada kebinasaan. Yang berikutnya ananiyah, egoisitas, individualistik, mau menang sendiri, mementingkan diri sendiri. Dan ini biasanya terjadi pada orang-orang yang punya jabatan, punya kekuasaan. Orang lain selalu dianggap salah, yang paling benar dirinya. Jadi ada ungkapan dalam kamus politik Machiavelli, the king can do no wrong. Jadi raja itu tidak bisa salah. Apa saja yang dilakukan oleh raja itu benar. Makanya ketika dulu mengatakan awas ya pemilu ASN pada pemilu itu harus netral. Berikutnya bilang presiden tuh bisa loh cawe-cawe, boleh loh kampanye, gitu kan. Itu kan maunya menang sendiri. Itu kan maunya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya, kira-kira begitu. Yang berikutnya ada musidqi, tidak jujur, suka bohong, dusta, itu juga penyakit hati. Jadi rupanya penyakit hati itu variasinya, jumlahnya jauh lebih banyak, dampaknya jauh lebih besar. Yang berikutnya, ini saya sebut sampai 21 ya, qaswatul qalbi, hati yang keras, hati yang susah dinasehati, hati yang tidak lembut, tidak bisa menerima kebenaran, atau orang sering menyebut dinasehati masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya, itu namanya qaswatul qalbi ya. Dalam Quran istilah itu digunakan. Apa yang menjadi penyebab penyakit hati itu? Yang pertama karena manusia menjauh dari Allah, tidak mau mengingatnya, cenderung lupa kepada Allah, abai dan tidak pernah membaca Al-Quran serta tidak bersyukur. Itu menjadi penyebab pertama. Ketika orang itu misalnya tidak mau mensyukuri nikmat Allah, secara tidak langsung pada waktu itu dia mengabaikan pemberian Allah. Apalagi sering mengeluh ini dan itu ya. Itu berarti dia lebih sering mengingat sesuatu yang menjadi kekurangannya daripada menyebut dan mensyukuri apa yang sebetulnya diberikan oleh Allah yang lebih pada diri kita. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu yang membuat lupa diri dan lupa Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Manusia itu bisa lupa kalau dia melupakan Allah dan Rasulnya.
dan melupakan dirinya, sehingga dia apa? Digerakkan oleh nafsunya tadi. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang buruk perangai dan jahat perilakunya. Hati-hati, karena teman itulah yang banyak mempengaruhi diri kita. Kalau kita ingin tahu siapa si A, tanyalah siapa temannya. Kalau temannya ahli judol, wah jangan-jangan ketularan nih main judinya. Kalau dia gaulnya itu dengan pemabuk, boleh jadi dia akan ketularan mabuknya. Gaulnya itu dengan orang yang suka maksiat, ya sama. Yang keempat, sering berbuat dosa dan maksiat. Mengapa? Karena ketika orang itu berbuat dosa dan bermaksiat, Allah menutupi hatinya satu nuktah, satu dosa. Kalau dosa itu terus diulang terus menerus, maka lama-lama hatinya menjadi gelap. Hatinya tidak lagi bisa memancarkan cahaya ilahi. Itulah mengapa disebut hati nurani, dari kata nur. Hati yang mendapatkan cahaya, hati yang disinari oleh Allah. Jadi kalau sering berdosa, maka hatinya lama-lama ada yang disebut dengan ron, ada yang disebut dengan titik-titik hitam yang menutupi hatinya. Yang kelima,